Salam suksma Angling Dharma. Oke, kembali Guru Ratu memberikan ujangan kepada semua para sinar, khususnya semoga para sinar tetap semangat batin lahir dalam belajar untuk mengasah rohaninya. Karena sering Guru Ratu sampaikan kepada semua para sinar, kita hidup sebagai manusia ini mempunyai dua badan kasar maupun badan halus. Badan kasar ya ini yang kita lihat, ya tubuh ya semua ini yang kita selama ini kita rawat, kita jaga, kita asah, mungkin badan kita, otot kita, atau mungkin kita bekerja dengan memakai raga kita, otot kita beraktivitas. Kita juga punya badan halus, yaitu roh. Roh itu kalau tidak ada roh, kita tidak mungkin bisa hidup. Roh itu adalah jiwa atau atman atau jiwatman. Bagaimana cara mengasah rohani kalian? Ya, salah satu caranya adalah banyak mendengarkan nasihat-nasihat ketuhanan, banyak mendengarkan siraman rohani. Ya, di samping kita berdoa dan bersembahyang. Tapi kalau orang rajin berdoa dan bersembahyang pun, kalau rohaninya dia tidak asah, niscaya jiwa-jiwa kegelapan yang ada dalam jiwanya itu yang mengikuti raganya maupun jiwanya itu sendiri akan sulit dia menembus alam-alam dewata. Karena pada saat kita bersembahyang berdoa itu kan harus ada kebersihan jiwa, rohani kita harus bersih, suci ya, makanya sering selama ini kan orang disuruh kalau memang berdoa bersembahyang ya fokuskan pikiran, heningkan batin atau pikiran. Itu namanya kita disuruh mengendalikan ya rohani kita, pikiran kita, jiwa kita. Kalau bahasa sebenarnya rohani kita harus betul-betul kita bersihkan dengan cara kalau banyak mendengarkan petunjuk-petunjuk kerohanian. Karena kalau kita sudah rajin mengasah rohani, banyak mendengarkan pencerahan seperti kalian sudah belajar di LAD bersama Guru Ratu, otomatis rohani, pikiran, jiwa, batin kalian akan menjadi lebih bersih. Selama ini mungkin kita banyak punya pikiran kurang merdeka, jiwa kita banyak was-was, khawatir, mana ngidang makan, jadi gelem, ngidang segar, ngidang meliubat, ngidang mekelin mana masuk, ada penyakit kini sing gitu, banyak sing gitu tuh berarti pikiran kita sudah kucek, berarti rohani kita sudah gelap, belum lagi pikiran kita yang negatif. Artinya yang negatif ada hal yang buruk pikiran kita, apalagi pikiran buruk otomatis laksana kita pasti tidak baik. Tapi kalau rohani kita sudah sering asah, otomatis pikiran kita akan semakin baik ya, ucapan kita akan semakin sopan, cara perbuatan kita juga akan semakin baik. Otomatis pada saat kita bersembahyang, berdoa, karena kalau kita bersembahyang berdoa itu yang kita pakai kan rohani kita. Kalau fisik itu kan memang nyampe di tempat ibadah, tapi untuk menyambungkan diri pada beliau kan kekuatan rohani. Walaupun fisik kita bersih, pakaian kita bersih, ya penampilan kita sudah religius, tapi kalau rohani kita kotor, gelap, sulit diterima oleh beliau. Karena hanya dengan jiwa-jiwa yang bersih, hati bersih, tulus, rohani yang suci, yang seperti itulah yang bisa menembus ke alam-alam para dewata, tempat melinggihnya sinar suci beliau yang akan menyambungkan ke atas ke alam yang lebih tinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kalau orang-orang yang punya rohani yang bagus, dia tanpa berdoa pun Tuhan sudah tahu getaran batin kita, apalagi berdoa. Banyak orang rajin berdoa, bersembahyang sana sini tertiada, belum tentu bisa tembus dekat sama Betara kan paling bawah tingkatannya, walaupun beliau sama tatanannya dalam artian sinar suci beliau. Makanya banyak orang rajin zikir, meditasi, yoga, rajin kesana sini tertiada, bersemedi berjam-jam, atau kita rajin mengucapkan japa mantra. Tapi kalau rohani kita kotor, pikiran kita kemana-mana, karma buruk masih banyak menyelimuti jiwa kita, belum lagi pikiran-pikiran buruk yang lainnya, otomatis sulit. Karena yang doa kita kan memakai kekuatan rohani, makanya asahlah rohani kita. Jangan kita hanya terpatok dengan fisik kita. Saya sudah
rajin melukat, saya sudah rajin mendengarkan tutur, saya sudah punya gelar spiritual, saya sudah sering sana sini Madura, sudah sampai ke Jawa, sampai ke India, malahan sampai ke luar negeri misalnya. Belum menjamin kalian dekat sama Betara, belum menjamin dekat kalian dengan dewa, apalagi dengan Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Karena sejatinya untuk urusan ke atas itu betul-betul tidak sesimpel manusia mungkin kita tunjukkan. Belum tentu orang yang rajin sana sini belum tentu dekat dia sama Betara, dewa, sama apa ya Tuhan. Tapi bisa juga tergantung ini niat tulus, kebersihan jiwanya, rohaninya. Makanya beci-beciang belajar rohani agar kalian berdoa itu bisa nyampe dan diterima dan diberikan segala doa kalian. Makanya orang-orang seperti itu santai sebenarnya, tapi tidak santai karena kita yakin, karena kita sudah hati tulus, bersih jiwa kita, dan juga selalu kita berbuat itu dengan dasar-dasar ketulusan dan kemampuan, banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Yang penting berusaha, pasti ada yang keluar. Tapi kalau kita sudah rohani kotor, biarpun kalian membakti tiap hari jungklang-jungkling sampai mungkin kalau orang sholat 5 kali full atau trisani terus, atau kita selalu bawa dupa, belum tentu bisa diterima oleh beliau, karena kekuatan rohani kita tuh terbatas. Makanya beci-beciang belajar rohani, karena dengan kebersihan rohani yang kalian yang bagus, bersih, suci, tulus, itulah yang membuat segala doa-doa kalian cepat diterima oleh beliau. Ibarat kayak radar itu cepat dia sinyalnya, karena sinyal kalian sudah bagus. Tapi kalau sinyal kalian rendah, bagaimana bisa menyampai ke tempat yang jauh? Tapi kalau kita sudah terus perbaiki sinyalnya, terus kualitas sinyalnya udah bagus, otomatis kita sinyalnya ke atas, otomatis kan bisa menjangkau yang lebih luas. Begitu logikanya. Oke, itu aja pesan dari Guru. Tutup semangat semuanya. Yakinlah kalau kita sudah selalu mengasah rohani, pada saat kalian berdoa, bersembahyang, kekuatan rohani kalian akan sangat luar biasa cepat sampai beliau, dan beliau pun akan bisa menangkap segala apapun ya tujuan niat kalian, dan akan bisa direstui dan diizinkan dan dikasih sesuai karma kalian. Yang penting usaha, dan berkali-kali berusaha, jangan sekali aja. Nah, semuanya kan melalui proses. Oke, Pak Senior, semangat semuanya. Jadi hidup jaya, merdeka, rahayu.